Iya, minasan, welcome back again with Mr. Gary City. Jumpa lagi di konten Learn a Life from karakter anime, guys. Kali ini Mr. Gary bakal ngebahas pelajaran apa aja yang bisa dipetik dari Vince Mock Sanji. Yaps, karakter ini memang dikenal sebagai tokoh mata keranjang. Hal ini dikarenakan sifat dirinya memang gampang terpana sama wanita berbaras cantik dan seksi. Ya, seperti pria pada umumnya lah, ya sama seperti Mr. K sih. Namun di luar itu pun, Sanji masih punya banyak hal yang bisa kita coba di kehidupan nyata. Bisa aja itu baik untuk kedepannya. So, apa aja kah itu? Let's go on ke kontennya, G. Let's go! Menjunjung tinggi wanita adalah pedoman hidupnya. Pertama ya, ini bisa banget dijadikan pedoman bagi para pria yang kepengen banget jadi gentleman. Di balik sifatnya yang emang bisa memisan kalau melihat cewek aduhai, Sanji amat sangat menjunjung tinggi wanita, guys. Kayaknya ya, gak ada sosok di dunia One Piece yang bisa menghormati wanita sebaik Sanji. Masalahnya, kalau udah ngomong wanita, Sanji bener-bener gak pandang bulu. Semisal itu kawan, maka bakal disayang habis-habisan. Dan Sanji terang-terangan bilang alasan terbesar ia mau jadi SAP Crew salah satunya ya karena Nami. Gokil memang. Ya, meski dibalik itu mimpinya untuk melihat All Blue masih jadi kunci utamanya juga. Terus gimana kalau sama lawan? Ya sama guys, Sanji gak mau tahu. Semisal dia dipaksa untuk bertarung melawan wanita, ya ia lebih memilih buat mengalah atau menunggu orang lain untuk menggantikannya. BTW, kenapa sih Sanji bisa sebegitunya menjaga wanita? Guys, ini semua jelas terjadi karena masa lalunya. Sanji pernah mengalami masa sulit bersama keluarganya dan sosok ibunya lah yang menjadi penyelamatnya. Ketika Sanji nangis, serta masakannya sempat buyar ya, ibu Sanji masih dengan tulus memuji setiap tindakannya. Lebih dari itu ya, banyak pengorbanan yang dilakukan sang ibu demi Sanji sepanjang hidupnya. Kisahnya ini kemudian didukung lagi sama pesan dari Jeff, sosok ayah teladan bagi Sanji. Jeff pernah mengatakan bahwa lelaki itu gak sepantasnya menendang wanita. Dan akhirnya Sanji memandang wanita bagaimanapun ya sebagai yang paling perlu diperhatikan. Karenanya mau cantik, mau jelek, mau baik, mau jahat, gak sekalipun ia mau berhadapan dengan wanita. Memang sih, apa yang ia lakukan selalu punya konsekuensi. Nah, kita yang hidup di dunia di mana seorang gak mungkin bisa nyuri nyawa seorang, tentu sikap Sanji ini bisa menginspirasi kita semua. Khususnya bikin kita mikir 1000 kali semisal kita mau macem-macem sama perempuan. Jangankan main fisik, dibentak dikit pun ya wanita bisa aja kan merasa tersakiti. Mau bagaimanapun ya, lain sama lelaki yang berpikir secara logika, wanita lebih sering memakai perasaan, guys. Makanya ada juga kan lagu dari ada band yang bicara gak nyakitin perempuan ya, tentu konteksnya gak cuman kekerasan aja ya. Misal, kalian merasa kegantengan terus dengan pedenya nyakitin cewek sono sini, ya jatuhnya kalian gak bisa menghargai wanita, guys. Andai kan ada Sanji di dekat kalian, pasti udah dihantam duluan karena merasa sok kecakapan. Ya, meski modal utamanya harus ada yang mau dulu kan. Oke, terlepas dari sifat wanita yang emang sulit dimengerti, jangan pernah sekali-kali kalian nyakitin mereka ya, apalagi kalau sampai main fisik. Urusannya bisa panjang dan lebih banyak ruginya buat kalian lah. Respect for the food. Menghormati makanan bahasa Indonesia aja. Sosok Sanji yang sangat menghargai makanan. Sebagai seorang koki ya sudah sewajarnya sih. Makanan ibaratkan emas baginya. Itu yang bikin dia paling gak seneng semisal ada orang yang buang-buang makanan. Bagi Sanji guys, mau enak mau gak enak, namanya makanan jangan mudah gitu aja buat ditelantarkan. Again sih, ini emang campur tangan dari Jeff selaku mentor Sanji dalam memasak. Sehingga prinsip Jeff pun juga turun ke Sanji. Selain makanan, Sanji juga paling gak bisa melihat orang yang kelaparan. Di masa lalunya saja ya, bersama Jeff tentunya ya, Sanji nyaris mati kelaparan andaikan Jeff tak memberikan semua porsi makanan Jeff ke Sanji. Dan dari sini juga Sanji tunggu jadi sosok yang dedikasi sama makanan itu luar biasa tinggi. Siapapun yang lapar akan dilayani oleh Sanji. Bahkan gak cukup sampai di situ ya, Sanji juga gak mau tangan yang biasa ia gunakan untuk memasak jadi senjata di dalam pertarungan. So, tangan menjadi anggota tubuh paling berharga bagi Sanji. Sebab itulah Sanji senantiasa melatih tendangannya sampai sekuat sekarang. Itu semua karena dedikasi yang besar kepada profesinya sebagai koki, serta respek besarnya kepada makanan. Kalian masih ingat insiden di Whole Cake Island? Emang sih itu jadi bagian rencana pelarian diri. Cuman Sanji beneran totalitas dalam membuat kue untuk Big Mom. Padahal Big Mom musuh lo. Anggaplah Sanji memang tetap kepengen makanannya itu terasa enak bagi Big Mom.
Tapi bisa juga kan ia menaruh racun kepada kue tersebut agar chance selamat dari Big Mom menjadi lebih besar. Namun guys, itu semua ditolak jauh-jauh pemikirannya bagi Sanji. Tak sedikit pun makanannya ya ternodai. Nah, buat kalian nih yang hobi buang-buang makanan, dipikir-pikir lagi lur, gak gampang buat seseorang mengolah makanan itu. Misalkan aja beras ya, butuh berhari-hari, berbulan-bulan, bermusim-musim petani itu nanam sampai panen. Masa iya dengan gampangnya kita buang? Belum kalau ternyata ada yang lebih membutuhkan kan? Ya nyesek juga sih. So, jangan waste your food lah, oke? Pegang prinsip sampai mati. Kalau yang ketiga ini ya, sempat memunculkan banyak pro dan kontra nih buat para fans One Piece di luar sono. Khususnya dulu kala momen perang di Onigashima, tepatnya ketika Sanji ditahan oleh Black Maria. Oke, sebelum lebih lanjut ya, intinya poin ketiga ini berkaitan dengan Sanji yang punya prinsip itu benar-benar dipegang sampai modar. Sampai mati lah intinya. Apakah berlebihan? Enggak kok. Dalam suatu kesempatan Sanji udah terkapar, dia masih bisa bilang, bahkan jika itu membunuhku, aku menolak untuk menendang seorang wanita. Gak salah kan pegang prinsip sampai mati, karena di dalam pikirannya ya, mati tanpa melawan wanita jauh lebih terhormat daripada harus melukai wanita. Makanya ketika dipojokkan oleh Black Maria, Sanji gak kepancing untuk melanggar prinsipnya itu guys. Meskipun dalam insiden itu Robin cuan di roasting loh oleh si Black Maria, tapi Sanji tetap gak mau melawan. Well, gak sekedar tentang wanita ya, soal memasak pun demikian. Rasanya kan menjadi sesuatu hal yang mustahil juga kita bisa melihat Sanji bertarung menggunakan kedua tangannya. Nah, dari dua hal ini aja udah kebayang banget lah, sekali Sanji udah berprinsip gak bakalan pernah goyah. Uniknya lagi ya, sikap nakama SCP Crew ya, terutama Nico Robin, mereka udah paham betul prinsip Sanji ini suatu saat akan jadi kelemahannya juga. Karenanya Robin pun tak menganggap tindakan Sanji ini sebagai beban. Sebaliknya Robin bangga Sanji bisa percaya kepadanya dan menjuluki sebagai sayap raja bajak laut. Ya, timbal baliklah, namanya udah sekapal bareng dalam kurun waktu yang lama, pasti udah paham betul plus minusnya siap nakama. Tentu sikap memegang prinsip sampai mati ala Sanji ini bukan perkara yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi yang namanya punya prinsip itu memang penting guys. Gak usah yang muluk-muluk harus begini begitu. Mulai dari yang paling simple aja lah. Pasti susahnya bukan main. Nah, Sanji ini bisa jadi contoh bagi kita. Emang setiap kita berpegang sama satu prinsip, cobaannya ya pasti banyak rek. Banyak, gak mungkin mulus-mulus aja ya. Dari situlah keseriusan kita yang punya prinsip benar-benar dilihat. Semisal dikasih cobaan dikit terus ujung-ujungnya mengkhianati prinsip, berarti memang ada yang salah dalam diri kita dan perlu kita perbaiki dalam perkara mindset lah. Dan yang paling terpenting sih, gak musingin apa kata orang. Sanji mungkin udah di roasting kayak gimana soal dia lemah sama wanita udah kayak apa kan. Baik yang di dunia One Piece, sekalipun para fans One Piece di dunia kita ya, real world, itu semua gak diambil pusing sama Sanji dan Udachi. Kalian bisa aja mencela tapi gak bisa menggoyahnya. BTW, prinsip apa yang kalian punya di hidup kalian? Coret-coret aja lah. Ingat guys, mau sepengecut apapun Sanji di hadapan wanita, prinsipnya tetap gak bakal diubah. Gimana kalau dengan kita sendiri? Bukan pendendam. Endless ya, Sanji bukanlah sosok yang pendendam ya. Malah sebaliknya, kebaikan hati maupun sikap tulus Sanji ini gak ada lawan. Baiknya kebangetan ya orang, apalagi semisal udah nyangkut soal wanita sih. Rasa-rasanya Sanji emang jadi karakter yang cocok buat gampang terkena tipu daya wanita, termasuk oleh Viola di arc Dressrosa. Namun alih-alih menaruh dendam, pada akhirnya Sanji berujung mau menolong Viola. Terus di Whole Cake Island pun masih bersikap yang sama juga. Dirinya udah ditipu abis-abisan sama Puding, dimana dia sampai nge-set boy di bawah guyuran hujan. Namun Sanji gak menaruh kebencian mendalam kepada Puding. Malah sebaliknya, ia bekerja sama dengan Puding sampai Puding tak tega untuk kemudian menghapuskan memori Sanji terhadap semua momen dengan dirinya. And pada akhirnya, beberapa orang yang berniat buruk pada Sanji akan luluh akan kebaikan hati Sanji. Apalagi kita sering mendengarkan kalau lawan terburuk kita di masa lalu ya bisa jadi kawan terbaik kita di masa depan. Mungkin gak begitu berasa di sekarang, tapi di masa yang akan mendatang segala sesuatunya barangkali bisa berubah. Namun pikiran Sanji jelas lebih sederhana guys. Cocok sih kalau ngutip salah satu perkataan Brook di mana ia pernah bilang Sanji itu kelewat baik hati dan kebaikannya gak mengenal batas. So, bukan soal pamrih, tapi ini murni hati Sanji yang benar-benar baik. Sanji yang bukan merupakan penendam, terlihat karena dirinya berhadapan dengan keluarganya. Kalian udah lihat sendiri kan, gimana teganya keluarga Girma Double Six memperlakukan Sanji. Dirinya yang paling lemah selalu ditindas sampai membuat Sanji memilih untuk pergi.
Tapi Sanji gak pernah sekalipun mengungkap rasa sakitnya ini kepada nakamanya. Apalagi punya niatan suatu saat ingin membalas mereka. Enggak. Sanji cuma berpikiran bahwa ia gak mau jadi bagian dari Gearma Double Six. Dan masih aja Sanji berusaha berbuat baik kepada mereka kan. Buktinya aja jelas ada pada niat Sanji saat udah tahu kebenaran soal Big Mom. Sanji masih memikirkan bagaimana supaya dia bisa menyelamatkan keluarganya. Gokil banget sih, Sanji selalu bisa move on dari rasa sakit masa kelamnya ini untuk kemudian bertindak sesuai hati nuraninya. Sebagai manusia ya akan ada saatnya kita bisa ngerasa gak seneng sama orang, tapi dendam juga gak menghasilkan apa-apa kan. Udah tetap berbuat sebaik hati nurani kita aja lah, bertindak yang terbaik dan meyakini hal baik juga bisa mengiringi kita. Karena dendam yang terlalu gila juga gak bagus kok. Jatuhnya nanti bisa kayak Sasuke, terlalu obsesi sama kakaknya, malah kemudian dendam juga ke desanya. Intinya dendam kalau diikutin gak ada habisnya. Fokus berjalan terus saja lah, buat kebaikan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain itu terserah kita. Yang penting make a good thing lah, alias berbuat baik loh rek. So mungkin itu yang bisa Mr. K sampaikan terkait learn on life from Sanji. Next apa ya? Nggak tahu dah. So see you next time. Ada segera melau. Stay safe everyone. Salam.